Najwa satu-satunya wanita yang istimewa. Oke? Dan aku tidak akan menjawab pertanyaan tentang siapa itu Priti dan bagaimana aku bisa mengenalnya. Aku merasa tidak perlu menjelaskannya. Bapak takut kalau saya cemburu. Asal Bapak tahu ya, saya selalu akan cemburu sama setiap perempuan yang ada dalam hidup Bapak. Bella, hentikan. Percakapan ini sudah keterlaluan. Ternyata idenya Ibu Priyanka itu sangat jitu dan tepat sasaran. Sekarang aku yakin, Rehan pasti bingung memikirkan ucapanku barusan. Aku sudah terang-terangan bahwa aku mencintai dia. Ya Allah, kalau memang benar itu Priti, lalu apa yang dia lakukan di sini? Aku pikir dia sudah meninggalkan Indonesia. Maaf Najwa, aku sudah meninggalkanmu tadi. Apa benar itu Priti? Bukan. Ternyata bukan Priti, tapi kalau aku berkata jujur bahwa perempuan itu adalah Bella, Najwa pasti akan sedih dan sangat marah. Aku sudah tidak ingin bertengkar lagi dengan Najwa gara-gara Bella. Re, apa benar itu Priti? Bukan Priti, tapi ternyata orang lain. Aku salah mengenali orang karena dia pakai baju India. Kamu pasti takut banget kalau Priti muncul lagi di kehidupan kita untuk menghancurkan rumah tangga kita ya? Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa aku sangat cemas kalau Priti muncul lagi di sini. Aku tidak berharap itu terjadi. Tapi alhamdulillah sekarang Priti sudah meninggalkan kita. Ya, aku sangat berharap itu benar terjadi karena aku ingin hidup dengan tenang bersamamu. Mas, Oh iya, teman saya kan belum datang. Mejanya masih bisa dikip kan? oh masih. Bella? Ini dia orang yang nelfon. Kenapa Bella menggunakan baju ini? Rehan, kamu gak bohong sama aku kan? Orang lain yang kamu maksud tadi itu adalah Bella. Bukan Najwa, benar. Yang aku lihat tadi bukan Bella. Kenapa kamu harus bohong sama aku sih? Maafkan aku Najwa. Sungguh aku hanya ingin menghindari perbuatan Bella yang hanya akan merusak acara kita. Tapi itu udah terlambat, Rehan. Bella memang sudah menghancurkan makan malam kita. Aku harus ke sana untuk bicara sama Bella. Untuk apa menemuinya? Najwa? Bella, aku mau bicara sama kamu. Mbak Najwa, ya ampun gak nyangka ya kita ketemu di sini. Tolong jangan terlalu banyak berbahasa basi, Bella. Aku tahu apa yang kamu lakukan di sini. Tapi dari mana kamu tahu kalau aku dan Rehan akan makan malam di sini? Tentu saja dari mertua aku, dari Bunda Priyanka. Mbak tunggu mbak, mbak tuh jangan salah sangka dulu. Saya itu habis makan sama klien saya di kafe sebelah. Bella, tolong jangan bohongi aku. Kalau memang kamu habis meeting sama klien, untuk apa kamu memakai baju India seperti ini? Jangan kamu pikir selama ini aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakang aku. Saya benar-benar nggak tahu kalau misalkan Mbak Najwa sama Rehan itu makan di restoran ini. Saya cuma menjamu klien, Mbak. Tolong Bella, jangan membuat alasan untuk ketemu klien kamu di restoran. Karena aku tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu pasti menggunakan baju India seperti ini untuk menarik perhatiannya Rehan. Iya kan Bella? Mbak Najwa, denger ya. Saya mau pakai baju apa kek? Itu urusan pribadi saya. Dan Mbak nggak berhak buat ikut campur. Selama ini aku nggak pernah ikut campur urusan kamu, Bella. Tapi kali ini kamu sudah benar-benar kelewat batas. Dan aku nggak akan tinggal diam kamu godain suami aku. Apa? Saya mengganggu suami Mbak? Apa itu nggak salah? Coba sekarang Mbak tanya sama suami Mbak. Apa yang dilakukan di belakang Mbak? Tolong ya Bella.
tolong jangan fitnah Rehan. Aku tahu persis siapa Rehan. Dia itu laki-laki yang paling jujur. Dia laki-laki yang paling setia. Dan dia sangat menghargai janji suci pernikahan kami. Jadi tolong jangan fitnah Rehan dan jangan rusak image Rehan di depan aku. Baiklah, Mbak Najwa berhak punya pikiran seperti itu. Tapi saya juga berhak punya penilaian seperti apa pernikahan kalian. Simpel kan? Apa maksud kamu bicara kayak gini, Bella? Kalau aku bisa deket sama Pak Rehan, itu semata-mata bukan karena salahku sendiri. Tapi salah Pak Rehan juga. Sekarang Mbak boleh tanya sama dia. Apa benar dia tidak tertarik sama sekali sama saya? Kalau dia memang tidak tertarik sama saya, kenapa dia masih suka menghubungi saya di belakang Mbak Najwa? Maaf, selama ini aku berpikir kalau kita berteman. Tapi ternyata aku salah. Karena kamu orang yang tega menusuk teman kamu dari belakang. Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba sakit begini ya? Apa ini? Gara-gara penyakit yang ada di kepalaku. Ya Allah. Ada obatnya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Farhan. Ya Allah, Farhan. Farhan. Bangun, nak. Nak, bangun, nak. Ya Allah. Farhan, bangun. Oh, alhamdulillah kamu sudah siuman. Ya Allah, Farhan. Kamu minum dulu ya. Makasih. Memangnya kamu itu kenapa? Kenapa kamu sampai kesakitan seperti itu dan jatuh pingsan? Ibu hari ini nggak boleh sampai tahu kalau aku memang sedang sakit. Aku nggak boleh membebani keluarga ini dengan penyakitku. Mereka sudah sangat baik terhadap aku dan juga anakku, Mumtaz. Tadi aku cuman mimpi buruk, Bu. Terus tiba-tiba jatuh dari tempat tidur. Masya Allah. Mana Mayang, Farhan? Dan kamu kenapa tidur di kamar tamu? Mayang! 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 Astagfirullahaladzim, Mas Farhan. Mayang, kalian itu sebenarnya ada apa? Kenapa kalian tidur terpisah lagi? Mama menangkap ada hal aneh dengan perkawinan kalian. Bilang ke Mama, apa yang kalian sembunyikan dari Mama? Enggak, Mak.
Maya sama Mas Farhan nggak nyembunyiin apa-apa. Tadi kita beneran abis ngobrol, terus Maya ngantuk, terus Maya langsung ke kamar. Iya, dan karena Mayang ingin istirahat dan aku masih pengen baca buku, jadi ya aku sengaja kamar ini nggak mau gangguin tidurnya Mayang. Iya, Mak. Aku kan nggak bisa tidur di tempat yang terang, jadi tadi aku langsung masuk kamar dan Mas Farhan tetap baca buku di sini. Benar. Kalian gak bohong sama Mama? Ya sudahlah kalau begitu. Oh ya, Mayang. Suami kamu, dia sepertinya sakit dan kamu tidak ada bersamanya. Dia jatuh pingsan dan sampai memecahkan gelas. Saya minta maaf, Bu. Sudah memecahkan gelasnya. Nanti saya yang beresin. Farhan, Mama gak mempermasalahkan apa yang pecah. Tapi Mama itu malah khawatir sama keadaan kamu. Ya sudahlah, lebih baik kamu cepat istirahat. Mama kembali ke kamar. Mayang, Farhan, Mama masih belum puas dengan jawaban kalian. Jadi Mama minta besok kalian jelaskan dan jujur sama Mama. Ada apa sebenarnya dengan kalian dan kenapa kalian sering tidur terpisah? Astagfirullahaladzim, Mas. Mas kenapa? Kepala aku sakit lagi. Keadaan udah semakin gak terkendali, Mas. Kita udah gak bisa nahan rahasia ini terlalu lama lagi. Aku rasanya belum saatnya. Kita masih bisa mencari alasan lain untuk menutup ini semua. Enggak, Mas. Aku gak mau. Aku gak mau gara-gara masalah ini penyakit kamu semakin parah. Aku gak bisa, Mas. Pokoknya besok aku akan langsung ngomong sama Mama. Maya, kamu dengerin dulu. Aku gak mau kalau sampai Mama kamu menjadi kecewa. Cepat atau lambat Mama juga bakalan tahu, Mas. Lebih baik Mama tahu itu semua dari aku, bukan dari orang lain. Jadi sandiwara ini akan segera berakhir. Ya Allah, setelah aku mengatakan kejujuran kepada Mama, itu artinya aku harus segera berpisah dengan Mumtaz dan Mas Aldi. Sebentar lagi aku harus berpisah dari Maya. Dan aku harus mengurus Mumtaz sendirian lagi. Aku harus siap menjalani kehidupanku yang sebenarnya, sendiri, tanpa seorang anak dan suami yang menemaniku. Ya Allah, sanggupkah aku berpisah dengan orang-orang yang berhati tulus seperti mereka? Setelah Priti menghilang, kini Bella menjadi orang ketiga dalam perkawinan Rehan dan Najwa. Ya Allah, hamba mohon jauhkanlah orang-orang yang iri dan dengki, yang ingin merusak rumah tangga anak-anak hamba, ya Allah. Hasna, kamu sendirian? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu sudah kehilangan hak untuk menanyakan keadaan saya. Maafkan atas segala perbuatan saya di masa lalu. Hal itu nggak perlu kamu ucapkan lagi.
Karena saya ada di sini untuk Najwa dan Rehan. Jadi kamu tolong jangan mengaitkan masalah kita berdua. Saya tahu saya sudah menyakiti hati kamu. Dan saya pun menyesal. Dan saya tahu bahwa perbuatan saya itu adalah fatal. Saya akan melakukan apa saja supaya kamu maafkan saya. Dan yang lebih penting, lakukanlah ini semua demi anak kita. Najwa, kamu kenapa? Nggak apa-apa ya. Najwa, sebagai seorang istri kamu harus mengikuti perintah suami. Karena itu sudah kodrat yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau rumah tangga kamu mau utuh. Hasna, maafkan saya. Semasa perkawinan kita dulu, saya terlalu egois dan mementingkan diri saya sendiri. Tapi sebagai manusia, saya meminta maaf. Dan juga diberikan kesempatan kedua. Ya sudah. Ayah, tidur dulu. Ya udah, ibu juga tidur dulu ya, Nak. Aku juga mau tidur. Astagfirullah, kenapa orang-orang jadi bersikap begini sekarang? Kenapa aku merasa dihakimi? Semua ini karena Bella. Semua yang terjadi karena Bella. Bella sudah seperti mimpi yang sangat mengerikan.